Halo teman-teman trader investor, selamat datang cuan-cuan saham di Asia Teknikal dari Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini kebetulan sudah ganti hari. Ini udah hari Rabu 1 Maret 2023. Cuma ini adalah konten hari Selasa ya, 28 Februari 2023. Saya kebetulan sore ada acara dan baru sempat bikin konten ini setengah 2 pagi. Dan ya, udah ganti hari. Cuman harapannya masih bisa dimanfaatkan buat teman-teman semua. Dan seperti biasa, nanti kita akan bahas ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, saya tinggal klik link sosial base deskripsi, dan teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah waktu. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik-klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga notifikasinya karena konten setiap hari dari cuan-cuan saham sampai Jumat harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Kita langsung masuk ke transaksi, di mana transaksinya cukup besar ya, 14,638 triliun. Kalau nggak salah hari ini juga ada rebalancing, jadi selain transaksi reguler ada transaksi rebalancing juga dengan pergerakan asing hari ini net sell dengan jumlah yang sangat besar, total 1,06 triliun. Dominan di pasar reguler 1,04 triliun dan di pasar nego juga ada net sell 15 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu untuk hari ini. Ada Astra ya. Ini kita bahas deh nanti. 113 miliar, lalu Bumi 26,4 miliar, MDK 25 miliar, Inco 21 miliar, HMSP 20 miliar, Alfamart 20 miliar, BRPT 19 miliar, ESA 17 miliar, Gudang Garam 17 miliar, Harum 14 miliar, CTRA 11 miliar, ERA 9 miliar, ENergi 8 miliar, Pegas 8 miliar, Medco 7 miliar, BSDE 6 miliar, Java 5 miliar, Saratoga 4 miliar, dan PRMS 3 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang jualan asing. Ada Arto 272 miliar, BBNI 256 miliar, BBRI 165 miliar, Yati Traktor 152 miliar, Bank Mandiri 85 miliar, Antam 65 miliar, Goto 63 miliar, BBCA 54 miliar, Jepin 50 miliar, Adero 34 miliar, Telkom 32 miliar, Excel 26 miliar, INKP 21 miliar, ADMR 19 miliar, Cimori 16 miliar, Unilever 14 miliar, Tower 12 miliar, BJBR 12 miliar, IJBB 11 miliar, INDF 10 miliar, dan ITMG 10 miliar juga. Oke, kita langsung masuk ke analisa teknikalnya ISG. Cuman sebelumnya saya ada pengumuman dulu ya, buat teman-teman yang merasa kemarin sudah mendaftar grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Maret 2023, invitasinya sudah dikirim. Teman-teman silahkan cek email masing-masing dan segera bergabung, karena mulai pagi ini 1 Maret grup Maret 2023 sudah akan efektif berjalan. Jadi buat teman-teman yang merasa kemarin sudah mendaftar grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Maret 2023, silakan cek email masing-masing dan segera bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham. Kalau ada kendala, belum menerima invitasi dan lain sebagainya, bisa menghubungi cuan-cuan saham melalui Instagram ya, melalui DM atau direct message Instagram di @cuan-cuan-saham. Oke. Kita langsung masuk ke analisa teknikalnya ISG, di mana hari ini market turun 0,17%. Candlenya solid dan view-nya pun juga agak kurang enak. Satu hal yang agak kurang oke adalah Big Bang juga arahnya sedang ke bawah momentumnya ya. Jadi sepertinya mendukung pergerakan hari ini terlepas dari rebalancing. Kalau kita lihat juga market baru saja kena downtrend line, karena sebelumnya dia punya downtrend line di sini ya, dan ketika dia menyentuh terlihat ada reject yang cukup kuat. Dan saya rasa ya ini 50-50 sih sebenarnya, karena hari ini juga ada rebalancing. Tapi kalau kita analisa dari price action, besar potensinya besok market akan koreksi seperti itu. Karena ya hari ini ibaratnya baru candle short, awal dari short besar lah seperti itu. Jadi ya baru reject dari resist dan ada arah untuk terkoreksi dulu kalau dari price action. Cuman kalau dari balancing ya bisa aja ini transaksi yang tidak normal ya, karena rebalancing dan ada tarikan-tarikan itu bisa terjadi. Yang jelas untuk sekarang kalau kita fokus pada view kecil, itu market sedang dalam posisi sideways di range 6.800 sampai 6.950. Cuman memang momentumnya lebih ke arah ke bawah ya. Dan kalau sampai closing di bawah 6.800 agak kurang oke sebenarnya ISG ini. Seperti itu. Jadi tinggal perhatikan aja support 6.800 sampai 6830. Sedangkan untuk resisten ini baru aja reject dari 6870
dan setelah itu baru 6950. Kalau break 6950 sebenarnya bagus ya. Cuman kalau saya lihat dari momentumnya arahnya lebih ke koreksi dulu. Jadi mungkin untuk awal-awal bulan Maret ini kita bisa lebih banyak wait and see dulu sih. Tuh, tergantung saham yang dipegang apakah terjadi pelemahan atau enggak. Yang jelas intinya sama, selalu batasi resiko aja dan tinggal gunakan area-area krusial tadi. Seperti itu. Oke, kita singkat aja untuk IHSG-nya karena juga sudah cukup malam. Nah, kalau kita lihat juga dari moving average ya, terlihat reject mulai merespon EMA 20 EMA 50. Momentumnya pun juga sama ke bawah. Jadi sebenarnya ada potensi market mau koreksi kalau dilihat dari analisa price action. Itu. Intinya sama, tetap batasi resiko aja. Oke, kita masuk ke saham-saham yang dijualin asing dulu untuk hari ini. Big Bang saya pengen bahas saya pengen bahas BBRI. Di mana chartnya memang sebenarnya sangat mirip dengan IHSG ya, karena dia BBRI ya, big cap dan lain sebagainya. Oke, hari ini BBRI turun, dia turun 2,91%, candlenya solid, volumenya besar, asingnya net sell juga. Kalau dari price action, terlepas dari ini rebalancing atau enggak ya, sebenarnya BBRI memang sudah ada konfirmasi untuk terkoreksi. Terakhir dia turun sampai 4360, di sini dia bottom dan rebound menguat sampai area pullback. Kalau kita tarik resist, ini kan adalah area pullback ya, di sekitar 0,618 sampai 0,786, dan setelah dia reject di sana, momentum melemah, akhirnya dia terkoreksi. Bahkan hari ini juga sudah muncul konfirmasi karena dia sudah membentuk sebuah lower high dan juga lower low seperti itu. Kalau kita pakai target lower low-nya, BBRI sebenarnya sudah hit target ya, itu di 4670 sampai 4690. Jadi sebenarnya besok ada potensi untuk rebound dulu, di mana dia juga sedang dekat dengan area supportnya ya. Dan saya rasa sih kalau memang dikasih rebound mungkin bisa manfaatkan buat kurangi porsi dulu seperti itu. Kalau dari chart pattern kita gunakan sebuah lower high lower low, saya rasa ada target penurunan sampai ke sekitar 4600. Cuman tinggal kita lihat kira-kira mana yang merespon untuk reboundnya. Yang jelas untuk sekarang support BBRI itu saya rasa dari 4680 sampai 4660, baru setelah itu ada di 4600 sampai 4550 seperti itu. Kalau dari arah sepertinya mau koreksi dulu, jadi lebih baik wait and see dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, price action jelek, dalamnya pun auto jelek juga ya. Sellernya cuma 9, bayarnya 64, big distribusi, momentum juga melemah, sudah mulai closing di bawah moving average. Jadi ya, sama, selalu batasi resiko, gunakan area-area krusial tadi. Itu untuk BBRI. Kita lanjut, United Tractor nggak usah kita bahas ya, nanti kita bahas Astranya aja. Itu juga cakep yang jelas United Tractor. Batu bara hari ini juga cakep, cuman belum dikasih konfirmasi. Saya pengen bahas apa nih? Kayaknya yang dijualin asing kita sama bahas batu bara deh. Kita update view Adaro deh. Walaupun sebenarnya Adaro masih belum dikasih konfirmasi ya, tapi nggak apa-apa, kita coba bahas. Oke. Hari ini Adaro berhasil naik, dia naik 1,36%. Candlenya sih tidak terlalu solid ya, dan volumenya juga cukup besar. Dan terlihat Adaro masih merespon reject dari area resist 3040. Kalau kita lihat dari view, sebenarnya Adaro ini saya rasa sudah punya konfirmasi pertama, di mana dia sudah breakout dari pattern falling wedge. Lalu kedua dia juga sudah break high ketika break 2950. Jadi sebenarnya candle tanggal 15 ini sudah candle konfirmasi dan retracement ini sudah bisa dipantau karena dia sudah higher high. Ketika retracement harusnya dia higher low, dan dia cuma nutup gap turun sampai 2820, akhirnya menguat lagi sampai hari ini di 3040 seperti itu. Satu hal yang kita lihat, Adaro ini dua kali same high ya. Di sini 3040 dia reject, di sini 3040 dia reject lagi. Dan rejectnya pun juga saya rasa cukup kuat kalau dari shadownya. Seperti itu. 3040 adalah area krusial, di mana itu Fibonacci 0,618. Dan kalau besok Adaro tidak berhasil breakout dari 3040, maka saya rasa ada potensi retracement satu kali lagi. Dan Adaro berpotensi membentuk yang namanya ascending triangle. Tapi kalau kita tarik sebenarnya ascending triangle-nya ya udah selesai ya. Atau besok cuma sampai ke sini doang, 2940 seperti itu. Yang jelas untuk sekarang Adaro tidak jelek selama dia tidak jebol 2820. Artinya kalau misalkan teman-teman kemarin beli di bawah dan punya average di bawah 2820, saya rasa masih worth untuk di hold
bahkan bisa menambah porsi ketika dia koreksi lagi. Seperti itu. Tapi kalau dia jebol 2820 baru saya rasa Adaro ada potensi untuk uji 2710 satu kali lagi. Seperti itu. Untuk support sekarang saya rasa masih sekitar 2900 supportnya si Adaro. Dan kalau memang dia bisa ada pelemahan, mungkin bakal uji area 2900 dulu. Cuman selama nggak jebol yang 2820, Adaro tidak jelek. Seperti itu. Kalau bagus gimana mas? Ya berarti Adaro closing di atas 3040. Itu yang jelas sudah bagus, karena dia sudah punya higher high pada structure yang lebih besar. Kalau dari falling wedge, targetnya itu memang di 3260 ya, atau ke falling wedge-nya dimulai di sini 3260. Jadi saya pribadi untuk target jangka pendek Adaro arahnya masih ke 3260. Cuman memang untuk menuju ke sana dia harus breakout 3040 dulu. Seperti itu. Jadinya itu intinya tinggal perhatikan area-area krusial tadi. Kalau kita lihat dalamnya, hari ini terjadi distribusi juga ya, small. Tapi kalau kita lihat, yang menarik adalah walaupun hari ini terlihat distribusi, cuman ada potensi akumulasi juga. Nih ya, dimana buyernya lebih kecil, 26, sellernya 46, dan yang beli pun juga bukan terlihat bukan retail seperti itu. Kalau dari DR ke bawah ini seperti transaksi retail. Tapi kalau dari YU ke atas, so far ini so good untuk Adaro. Jadi lebih ke 50-50 untuk transaksi hari ini. Bahkan kalau teman-teman lihat juga di sisi seller pun juga ada retail-retail bermunculan ya. Jadi lebih ke netral kalau menurut saya, tidak ke distribusi hari ini. Jadi intinya so far so good untuk transaksi Adaro juga masih oke dan worth untuk di hold. Kalau kita pakai moving average juga dia sudah mulai bertahan di atas EMA 20 ya. Indikasi awal yang bagus, momentum penguatan pada tren jangka menengahnya. Amannya bisa pakai tes juga selama nggak jebol 2930 Adaro oke. Tinggal perhatikan area-area krusial tadi. Untuk Adaro kita lanjutkan, kita coba cek yang di Bali asing tuh hari ini. Kita bahas Astra yang kasih surprise pagi-pagi ya, gila Astra sama si Unity Tractor itu pagi-pagi loncatnya. Oke, hari ini Astra naik 5,17%. Candlenya sebenarnya jelek dan volumenya sangat besar. Tapi kalau kita lihat dalamnya, so far so good transaksi hari ini ya. Nih, kalau dibandingkan sama seller side-nya, so far transaksinya bagus. Cuman kalau dari price action memang kurang oke, karena dia candle short tambah volume yang sangat besar. Seperti itu. Kita bahas saja terakhir Astra bottom di 5200. Setelah itu dia naik sampai 6025 dan retracement sampai 5550. Di 550 ini dia ada perubahan tren karena dia sudah tidak membuat low baru ya. Di sini dia turun sampai 5550, yang kedua turunnya juga sampai 5550. Artinya di sini Astra ini sudah masuk ke structure sideways. Nih, same high, same low. Dan ketika kemarin dia break high, belum break high sih, kemarin masih closing di resist ya. Tuh, dia masih berada di sideways. Tapi kalau kita melihat hari ini, artinya Astra ini sudah keluar dari fase sideways-nya. Dan bahkan kalau kita lihat pada structure yang lebih besar, Astra punya higher high yang lebih besar juga. Low, high, higher low, higher high. Seperti itu. Cuman memang hari ini candlenya agak kurang oke sih kalau saya lihat juga. Nah, target dari higher high-nya sendiri itu ada di sini sekitar 6225 sampai 6350, dan hari ini dia sudah menyentuh. Jadi sebenarnya juga retracement tuh sesuatu yang sangat wajar. Nah, PR sekarang sebenarnya Astra tinggal tidak lower low aja, dan kalau kita tarik channel di sini ada potensi Astra ini sudah selesai swing high, dan kalau memang dia mau retracement dulu ada potensi dia sedang mau swing low. Seperti itu. Bahkan turun sampai 5800 sekarang Astra tidak jelek sih kalau menurut saya. Dia baru jelek kalau jebol 5550 saat ini. Artinya kalau teman-teman itu swing panjang dan pengen santuy, average-nya di bawah 550, bisa TS di bawah 5550 aja. Tapi kalau average-nya agak tinggi baru harus lebih lincah seperti itu. Nah, jadi ini untuk si Astra. Support satunya di neckline jelas 6000 sampai 5950. Untuk support duanya ada di 5800. Bahkan kalau menurut saya dia bakal cakep kalau ke 5800 karena juga dia nutup gap dulu ya. Tuh, daripada ninggalin gap sebesar ini. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari bigger view, Astra di sini belum break untuk yang di sini ya. Tapi dia sudah break
dari downtrend line yang di sini. Jadi kita bisa tarik Fibo dari yang sini untuk cari target resistennya, dan dia sedang ada reject dari sekitar area Fibonacci 0,5. Ada potensi untuk retracement dulu melihat dari price action dan volumenya. Cuman saya rasa ini nggak jelek dan bisa dipantau ketika nanti Astra retracement seperti itu. Jadi ya, tinggal perhatikan support-support tadi, jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, ini tadi ya, terjadi akumulasi untuk hari ini. Bayarnya 19, seller 60, broker-broker kirinya pun juga bagus, YU, CS, BK, ZP, BB, CC, TPKZ dan seterusnya. Ditambah broker di kanannya pun juga bagus-bagus. YP ini lebih ke liquidity provider lah, saya rasa value-nya dia besar, transaksinya pun juga cakep. Tapi PD ke bawah saya rasa ini retail. Jadi ya tuh. Kalau kita lihat dari moving average juga ada momentum penguatan dari si Astra ini. Apalagi kalau golden cross bisa memulai uptrend pada tren menengahnya. Tuh. Jadi ya sama selalu batasi resiko dan gunakan area-area krusial tadi. Untuk Astra mungkin kita nggak bahas banyak-banyak ya, karena ini udah sampai jam 2. Seharian ada acara tadi saya dari sore. Kita bahas apa nih? Itu yang dibeli asing. Mungkin satu lagi seru nih. BSDE boleh deh. BSDE, Saratoga, oke. Ya, kita bahas BSDE sama Saratoga. Oke, hari ini BSDE naik, dia naik 4,21%. Candlenya solid, volumenya pun juga sangat bagus. Dan properti adalah salah satu sektor watchlistnya cuan-cuan saham juga ya. Teman-teman di grup kemarin sudah pada buy on weakness untuk saham-saham properti. Dan kalau menurut saya sih ini sektoral, jadi tinggal pilih salah satu aja. Intinya nanti jalannya bakalan sama, tinggal ada yang performanya bagus dan ada yang bakalan laggard. Itu biasanya nanti dari performa emitennya. Tapi so far kalau saya lihat pergerakannya untuk properti ini sektoral. Jadi nanti ya Indian bakalan jalan bareng, tinggal tunggu antrian aja. Kalau teman-teman perhatikan kemarin CTRA udah jalan, sekarang baru BSD, mungkin besok antrian yang lain. Nah, kita bahas BSD di mana dia naik 4,21%, candlenya sangat solid dan volumenya sangat bagus ya. Kita bahas view kecil dulu sebelum ke view besar ya, di mana BSD ini berhasil higher high ketika dia breakout dari 985. Dan kalau kita pakai view cup handle, maka sebenarnya masih ada upside yang bagus dari si BSD ini. Dengan target bisa ke sekitar 1085. Itu kalau kita pakai price action, setup, cup, and handle. Kalau kita pakai Fibonacci untuk mencari target higher high-nya, itu ada di sini 1010 sampai 1025. Pas di neckline bulan September 2022. Seperti itu. Dan saya rasa bakal menarik kalau dia menyentuh ke sana, tinggal kita lihat responnya lagi. Itu untuk view kecil. Nah, untuk view besar yang agak disayangkan adalah sebenarnya BSD belum breakout dari downtrend line-nya. Dia punya downtrend line besar dan punya downtrend line kecil juga. Dan bahkan hari ini dia masih kejedot. Artinya kalau memang besok BSDE ada pelemahan itu suatu yang sangat wajar ya, karena dia masih kena area downtrend line dan belum berhasil breakout seperti itu. Untuk support saya rasa masih perlu validasi 980 menjadi support. Kalau memang dia besok tidak closing di bawah 980, ada indikasi yang bagus. Tapi kalau yang masih area support, saya rasa masih 950 sampai 920 untuk yang valid saat ini ya. Seperti itu. Dan kalau teman-teman punya average bawah, saya rasa masih oke untuk di hold, tinggal tunggu dia kelanjutannya. Untuk sekarang so far perhatikan area-area tadi, support 980, lalu 950 sampai 925. Sedangkan untuk resist kita bisa perhatikan 1000 sampai 1025. Kalau break yang 1025 saya rasa dia baru bakalan cakep karena punya higher high pada structure yang lebih besar dan juga dia breakout down trend line. Kita lihat dalamnya, price action bagus, dalamnya pun auto cakep. Dan ternyata BSD ini akumulasinya sudah lama ya. Saya nggak ngeh, karena saya nggak begitu ngikutin BSDE ya. Cuman yang jelas ini salah satu stock pick di properti. Ada BSDE juga, tinggal pilih salah satu. Cuman ternyata ke belakang dia sudah ada akumulasi yang bagus. Jadi ya mungkin sekarang sudah mau masuk fase public participation, baru dimulai rally-nya. Yang jelas sama, batasi resiko aja. Gunakan area-area krusial tadi.
Itu untuk BSDE. Selanjutnya saya pengen bahas Saratoga yang hari ini ikut jalan ngikutin arah Adaro ya. Dan sangat cakep, cuman sayang dia belum punya konfirmasi. 1 tik lagi. Oke, hari ini Saratoga naik 3%, candlenya solid, volumenya pun juga besar. Terakhir dia turun terus dan membuat lower low. Dan terakhir saya rasa ini Saratoga membentuk yang namanya falling wedge, dimana itu adalah pattern reversal semakin kecil dan juga disertai dengan bullish divergence. Terakhir Saratoga bottom di 2230 dan hari ini dia sudah kena high-nya di 2360. Satu hal yang menarik, dia sudah breakout dari falling wedge tapi dia belum break high, yang mana itu adalah area 2360. Artinya kalau besok Saratoga break 2360, dia sudah valid break dan retracement-nya bisa dipantau seperti itu. Nah, kalau kita pakai price action dari falling wedge, targetnya adalah ke sini Saratoga ini 2770 ya. Dimana wedge-nya dimulai, cuman untuk menuju ke sana jelas bakalan butuh banyak perjuangan dan butuh banyak konfirmasi seperti itu. Nah, untuk sekarang tinggal perhatikan area ini aja sebagai resist ya. Untuk yang terdekat itu 2350 sampai 2360. Nextnya 2430, 2490, 2560, 2660, baru 2790. Upside-nya pun juga masih cakep untuk si Saratoga ini. Kalau memang dia mau ke 2790 ya, upside-nya masih lumayan bagus. Sedangkan untuk support saat ini saya rasa masih 2300 ke bawah. Jadi ya amannya tunggu buy on weakness aja. Seperti itu. So far cakep, ada upside ke atas diiringi dengan emiten-emitennya ya. MPMX mau jalan, terus MDKA juga mau jalan, terus Adaro juga mau jalan ya. Indeksnya juga akhirnya ikut juga. Seperti itu. Kita lihat dalamnya, price action bagus, dalamnya pun juga auto cakep ya, walaupun belum signifikan akumulasinya. Cuman awal yang baik ya. Kalau besok dia ada reject lalu retracement, itu bisa dipantau untuk si Saratoga yang belum beli di bawah. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Kita masuk ke yang merah-merah, langsung aja kita coba cek sih kalau ada yang menarik ya. Kurang ada yang menarik merah-merah. Kita masuk ke yang hijau-hijau deh. Tuh BABP jangan FOMO, dia mau merger, ASA masih on track, BSD udah, Saratoga udah, Doit masih on track. Apa nih kita bahas? Kayaknya itu dulu aja lah ya. Untuk hari ini, karena jujur saya juga agak lelah, baru pulang ini. Saya kelar bikin konten jam 2, tapi nggak muncul di sini ya jamnya 1.57 ini. Mohon maaf kalau uploadnya juga agak malam. Cuman harapannya masih bisa dimanfaatkan sebelum trade pagi. Oke, itu dulu dari saya. Mohon maaf ada kurang ide saya. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.